Saya mimpi ya Rasul, saya ngelihat ibu saya lagi kelelep. Kelelepnya api. Nah, yang menyelamatkan dia itu adalah sepotong daging sama sehelai kain. Berkata si perempuan yang mimpi, gak salah nih bu, saya ngelihat engkau di dalam lembah ini. Engkau taat kan sama Allah, ayah kan ridho, senang sama engkau bu. Faqalat, maka berkata dia li kepadaku, ya benati, wahai putriku, ini sesungguhnya aku, kuntu dahulu aku itu bakhilan, bakhil, pedit, pelit, koret, bin buntut kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Hukia, dihikayatkan. Hikayat, tahu nggak hikayat? Cerita, Alkisah misalnya. Di zaman dahulu Hukia, dihikayatkan an Aisyata, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istrinya Rasulullah SAW. Annamra'atan, bahwa sesungguhnya ada seorang perempuan, atat, yang datang. Loh, kok atat ada tak taknis? Nah, itu namanya tak taknis. Kenapa? Karena perempuan. Imro'atan, perempuan pakai tamar butoh. Ya, makanya pakai atat. Kalau laki-laki pakainya atat. Jadi tak taknisnya nggak pakai. Ilan Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad yabisat, yang mana telah lumpuh atau telah kaku, apa yaduha, tangannya si imro'ah, si perempuan, rujuknya al-yumna, yang kanan. Itu salah, tasdid ya. Tasdidnya dicoret terus dipakein alif lazimah, yang alif bengkong, waduha kan bengkong tuh. Al-yumna, yang bagian kanan. Suatu ketika Nabi, kata Sayyidah Aisyah, didatengin sama perempuan yang mana tangan kanannya lumpuh. Faqalat, maka berkata dia, si perempuan yang datang dengan tangan kanan yang lumpuh, yang kaku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u, doakanlah atau berdoalah, Allah, akan Allah. Ya Rasul, tolong dong doain pada Allah, hatta yusliha, sehingga dia membuat sehat, yadi, akan tanganku. Aslinya kan yadun, yadun tangan, kalau yadi tanganku. Kolbun, kolbu, kalau kolbi, kolbuku. Nah, tinggal tambahin ya, nama ya-nya ya mutakalim. Wa yu'idaha, dan mengembalikannya, ilal halatil ula, kepada kondisi yang pertama. Maksudnya kondisi semula, sehat seperti sedia kala.
tangannya sakit, ya minta sama Rasulullah, ya Rasul doain dong, ini tangan saya nih lumpuh, nggak bisa bergerak, kaku nih, tolong doain pada Allah supaya membuat tangan saya sembuh. Faqala, maka berkata laha padanya, pada si perempuan tadi, siapa an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma itu apakah, alladzi ayabisu, yang membuat lumpuh atau membuat kaku, yaduki, tangan kamu. Apa yang membuat tangan kamu ini menjadi lumpuh begini, kaku begini? Kok bisa kaku gitu? Kenapa ini? Apa kebanyakan yang tepokan? Gitu. Gitu kejan. Ya. Apa kebanyakan main TikTok, ya kan? Apa kebanyakan update status, ya kan? Kebanyakan goyang-goyang ini, ya kan? Kenapa itu? Nah, qalat, berkata dia, ra'aitu, melihat aku, ya Rasul, saya melihat di manami, dalam tidurku, ya maksudnya dalam mimpi. Saya mimpi ya Rasul, ka'annal qiyamata, seakan-akan bahwa sesungguhnya kiamat itu qad qomat, telah terjadi. Sama tuh, qomat juga pakai tak takmis ya, tak yang terbuka, tak maftuhah namanya. Kenapa? Karena kiamat itu muannas, pakai tak marbutoh. Ya kemarin supaya saudara ini misalnya kolak buat laki-laki, kalau kolak buat perempuan. Nazoro buat laki-laki, kalau buat perempuan nazorot. Nasoro buat laki-laki, kalau buat perempuan nasorot. Ya. Jalasa, duduk, laki-laki, kalau perempuan berarti jalasat. Ro'a buat laki-laki, kalau perempuan berarti ro'at. Ya. Doroba buat laki-laki, memukul, kalau buat perempuan berarti dorobat. Kejedot, nah itu buat laki-laki, kalau buat perempuan kejedot. Itu qad qomat, telah terjadi. Wal jahimu, dan adapun neraka jahim, ini juga neraka yang lumayan dalam setelah jahanam. Ya, neraka juga sama. Sedangkan neraka jahim itu qad su'irat, telah dinyalakan. Neraka jahim telah dinyalakan. Wal jannatu, dan adapun surga. Wal jannatu kan pertama dutohnya, berarti dia muannas, perempuan. Loh, kan surga nggak punya jenis kelamin, kan surga indah. Karena surga itu indah, maka identik sama perempuan. Wal jannatu, dan adapun surga itu uzlifat, telah digelar karpetnya. Loh, surga ada karpetnya? Iya, ada karpetnya. Orang masuk hotel aja ada karpetnya kan. Kalau kondangan tuh, yang ada orang kawinan ya, pelaminan ya, kan pakai karpet juga kan digelar. Wih, karpet merah. Gitu. Kalau kalian umroh haji itu, wah itu hotel-hotel depannya juga ada karpet merah. Wih. Apalagi kalau orang kaya baru turun dari mobil ya kan, langsung digelarin karpet kalau di film-film tuh, supaya sendalnya kada kotor, ya kan? Nah, surga juga ada karpetnya. Kalau neraka gak ada, dilempar-lemparin kalau neraka mah. Ya. Wasorot, dan jadilah apa annaru, neraka, audiatan, punya banyak lembah. Ya karena dibakar ya, neraka itu dipanasin, dinyalain, ya maka coak-coak, retak-retak ya.
Jadi menjadi lembah-lembah, jadi jurang-jurang. Faro'aitu maka melihat aku. Siapa yang lihat? Si perempuan yang lagi cerita, ya, si Imro'ah. Fi wadin pada satu lembah, min audiyati jahannama, dari berbagai lembah jahanam. Walidati adab ibuku. Pas aku melihat di neraka jahanam ya Rasul, dalam mimpi saya itu, ini mimpi ya, bukan beneran ya, mimpi dia, serem mimpinya neraka jahanam. Kalau kalian kan masih mimpi demit ya kan. Nah ini orang lebih serem lagi, lebih horor lagi, mimpinya neraka jahanam. Nah dia mimpi di dalam neraka tersebut ada ibunya yang berada di dalam suatu lembah, suatu jurang. Wah itu kok ada ibu saya di situ. Wa fiyadiha, dan ada pun pada satu tangannya itu kit'atun sepotong min syahmin dari daging. Wa fiyadiha, dan ada pun pada tangannya al-ukhra yang lain, tangannya yang lain itu khirqatun, ada sehelai kain, kain perca lah kalau bahasa kita ya, yang buat nambel. Sogiratun, yang kecil. Saya ngelihat ibu saya megang dua benda ya Rasul. Yang satu tangannya megang sepotong daging, yang satunya megang selembar kain. Loh ini di neraka loh, bukan di alam biasa, bukan dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi normal mungkin oh itu paling dagingnya buat ditaruh di kain, nah dipegang buat dimakan, nah gitu. Nah ini mah bukan, ini dalam neraka. Makanya si perempuan ini bingung ngelihat kondisi ibunya kayak begitu ya. Tataki, yang dimana dia berlindung, biha, dengan keduanya, sepotong daging sama sehelai kain, minan nari, dari api neraka. Jadi tangannya misalnya yang kanan megang sepotong daging ya, yang kirinya megang sehelai kain ya, kain buat tambelan baju, kain perca lah, tahu ya kain perca ya. Nah si perempuan ini, ibunya dia ini lagi bertahan dari api neraka. Jadi dia lagi kelelep tapi bukan air ya. Kalau kelelep air mendingan ya, nggak mendingan juga sih, nggak enak juga kalau nggak bisa berenang ya kan. Kelepnya api. Nah yang menyelamatkan dia itu adalah keduanya ini. Help me gitu kan. Anybody neraka ya, bukan anybody home ya, anybody neraka, ada orang neraka ya, banyak ya kan. Tolong. Nah tangan ini ke atas nih sambil megangin daging sama megang sepotong kain. Qultu, maka berkata aku, berkata si Imro'ah nih, si perempuan yang ngimpi, mali, tidak salahkah aku, aroki, melihatmu, ya ummahu, wahai ibu, fi hadzal wadi, dalam lembah ini. Gak salah nih bu, saya ngelihat engkau di dalam lembah ini. Wa kunti, dan kuntilanak. Wa kunti, padahal dulu kamu ya, kalau kuntu dulu saya, kalau kunta dulu kamu, laki-laki. Kalau perempuan kunti ya. Kalau tak buat laki-laki, kalau ti buat perempuan gitu. Sama kak juga, assalamualaikum buat laki-laki, assalamualaikum buat perempuan. Wa kunti, padahal dahulu engkau, wahai ibu, itu mutiatan
Ya, perempuan yang taat. Oatun, orangnya disebut muti. Nah, ini bagus nih buat nama anak. Mutiah. Kalau perempuan pakai tamabuto, mutiah. Kayak seperti itu, Manda kan zakiyah. Nah, zakiyah bisa artinya pinter, bisa artinya suci. Kayak Ijah, no. Ijah siapa namanya? Hafizah. Sebetulnya bukan Hafizah, Hafizoh. Kan pakai zoh. Hafizoh, perempuan yang menjaga. Maksudnya menjaga Quran. Jadi hafal Quran. Jadi dia harus hafal Quran tuh. Kalau Nabila nggak bisa Nabila. Nabila tuh namanya aneh. Nabi lah, berarti nabinya Allah. Nggak boleh. Masa namain anak nabinya Allah kan? Apalagi perempuan. Nabi kan gak ada perempuan. Masa Nabi halangan kan? Gak usah dibahas. Oh iya pernah ya. Tapi gak apa-apa. Kaifah tuh harusnya pakai hak deh, tamar buto deh. Kaifah, perempuan yang merasa cukup. Nah, jadi bukan kaifah doang. Ya belum pakai y. Kaifah jadi bagaimana? Ya kan? Bagaimana? Gitu. Nisa tuh, Nisa perempuan, dia nggak pakai tamar buto pun udah perempuan. Ya, kayak kemarin kayak Hindun, ya nggak pakai tamar buto tapi dia perempuan. Li Robbiki, nah kalau Robbika laki-laki, ini kan lagi ngomongnya sama perempuan. Li Robbiki pada Tuhanmu. Engkau taat kan ibu dulu sama Allah, sholat, zakat, puasa, baca Quran. Warodin dan ridho anki kepadamu. Siapa yang ridho? Zaujuki, suamimu. Ya ayahnya maksudnya. Dan suamimu ridho. Ayah kan ridho, senang sama engkau bu. What happened? Kenapa engkau ada di sini? Ada apa? What happened ayah naon? Kumaha? Bingung kan? Faqalat, maka berkata dia, li kepadaku. Ada kan orangnya lagi cerita ya kan, si Imro'ah nih, si perempuan lagi cerita nih. Akhirnya ibu saya ngomong sama saya, ya Rasul, ya benati. Asli katanya binti ya, binti berarti anak perempuan. Ya ibnati, wahai anak perempuanku, atau wahai putriku. Dia ngomong nih ibunya kepada si anaknya, ini sesungguhnya aku, kuntu dahulu aku itu bakhilan, bakhil, pedit, pelit, koret, bin buntut kasiran. Buntut kasiran tuh istilah ya. Jadi kalau ngasih diminta lagi, nah itu namanya buntut kasiran. Jadi kalau orang ada buntutnya di sini nih. Tapi nggak mesti semua ya. Jadi kalau ada yang buntutnya di sini, nah itu biasanya orangnya buntut kasiran. Udah suka ngasih minta lagi. Nah, itu namanya buntut kasiran. Tapi nggak semua, enggak. Cuma istilah doang. Itu namanya buntut kasiran. Jadi udah ngasih minta lagi. Ngejilat budak sendiri. Nah, ibunya ngomong nih, dulu itu saya pelit di dunia, waktu di dunia saya ini pelit, saya ini bakhil, saya ini medit waktu hidup di dunia. Fahadha, maka adapun inilah, maksudnya lembah ini, jurang neraka ini, itu maudi-ul bukhlai, tempatnya orang-orang bakhil, tempatnya orang-orang pelit. Yang ini nih jurang neraka, tempatnya orang-orang pelit. Ternyata ibadah doang gak cukup ya, taat sama suami gak cukup, tapi juga harus dermawan. Bukannya ngejelekin perempuan ya, tapi umumnya yang pelitnya emang perempuan. Kemarin Ustaz bilang laki-laki itu nyari duit kan, perempuan megang duitnya.
Ya kan, kayak Pak Ustadz tuh ngasih duit ke Umi misalnya gitu. Umi yang megang bendahara ini, Umi yang ngelola. Pak Ustadz megang duit juga, Umi tahu no. Pak Ustadz megang duit, tapi kan paling buat kebutuhan kalian aja. Buat beli bensin motor misalnya gitu. Nggak sebanyak yang dipegang Umi maksudnya gitu. Jadi kalau Pak Ustadz bisa sedekah, bisa Pak Ustadz ngasih ke orang, tapi nggak banyak. Kan soalnya yang dipegang duitnya dikit. Ya kan? Beda sama Umi yang perempuan, ibaratnya gitu. Nah kalian juga kelak suatu saat nanti begitu, yang laki juga gitu sama. Ya yang laki punya duit, ntar kasih ke istrinya, jangan dipegangin aja kan. Nah, yang perempuan juga begitu. Tapi ingat, suami itu kan ketika dia megang duit terbatas, dia nggak bisa banyak sedekah. Maka yang banyak sedekah ya harusnya perempuan, gitu maksudnya. Ya. Misalnya ada tukang cari sumbangan. Misalnya ada orang dari pesantren minta sumbangan dong ini, ya datang dia. Nah pas datang, misalnya suaminya nggak punya duit nih, misalnya Pak lah gitu ya, Pak nggak punya duit nih, atau ada tapi buat beli bensin misalnya, ya udah Umi yang bayar nih Pak gitu. Nah itu berarti kerjasama yang bagus maksudnya gitu. Suatu saat nanti kalian juga begitu, ya kelak nanti ya kalau udah nikah. Ya kan udah punya duit, udah punya rumah, udah punya macem-macem. Kalau suami istri gitu harus kerjasama. Jangan main lempar-lemparan, ya kan? Bapaknya diminta tuh nama lo no, ya kan? Emaknya diminta mah itu bapak lo, ya kan? Bapaknya bilang Pak itu katanya mama sama bapak, itu sama mak lo banyak duitnya. Ya kan? Minta lagi mama, katanya bapak sama mama, itu bapak lo duitnya banyak lo mau. Akhirnya dia timpok aja sono sini. Kan akhirnya anaknya teriak, bingung anaknya. Kultu berkata aku, kata si perempuan yang cerita, laha padanya, pada ibunya, ma itu apa? Hadihi syahmatu, sepotong daging ini, wal khirqatu, dan sehelai kain ini, allatani aroha, yang keduanya aku melihatnya, fiyadiki dalam tangan kamu. Wahai ibu, ini daging apa nih? Ini ain apa yang kau pegang, yang kau genggam di kedua tanganmu ini, wahai ibu? Qalat, maka berkata dia, dijawab sama ibunya, hadhihi shadaqatu, inilah sedekah, allati tasaddaqtu, yang mana mensedekahkan aku, bihima, dengan keduanya, fit dunia, waktu hidup di dunia. Wahai anakku, kedua ini maksudnya sepotong daging dan sepotong kain, inilah sodakohku waktu hidup di dunia. Wa mata sodaktu, dan tidaklah sedekah aku, dan aku gak pernah bersedekah, fi jami'i umuri, dalam seluruh umurku, selama usiaku, illa kecuali bihadihil khirqati, dengan sehelai kain ini, wasyahmati, itu hanya sambungin ke mim, syahmati, wasyahmati, dan sepotong daging ini, yang mana aku gak pernah sodako kecuali dengan dua jenis ini, yaitu sepotong daging dan sepotong kain. Ternyata dua sedekah itulah yang menyelamatkan dia dari guyuran atau dari tenggelamnya dia di dalam kobakannya api neraka. Coba bayangin kalau seandainya dia sedekahnya motor,
Kira-kira bisa selamat gak dari neraka tuh? Selamat. Itu sedekah daging aja sama kain begini ya. Ya. Fa'utiyan maka diberikanlah zalika akan kedua sedekah tersebut. Maka diberikan tuh dua sedekah tersebut. Jadi ibarat orang kalau di air tuh lagi kelelep, dikasih ban berenang, ya, dikasih pelampung, ibaratnya begitu. Jadi orang kalau di neraka itu kan teriak-teriak, help me, help me, help me, gitu. Nah makanya harus ada yang menolong dia, ya menolong dia sodako amalnya, gitu. Tapi ini ngimpi ya, bukan beneran ya, ini ngimpi. Ya tapi karena hadis ya bisa jadi mimpi si perempuan itu bener, ya karena perempuannya soleh. Ya, emang kayak kita ngimpinya, ngimpi jurik lah, ya kan. Fa'ana maka adapun aku, kata si ibunya, utaki berlindung bihima dengan keduanya, minan nari dari neraka, wal azabi dan dari azab, an-nafsi kepada diriku. Ya udah, saya berlindung anakku, putriku, dari azabnya neraka, dari api neraka dengan kedua alat ini, sepotong daging sama sepotong kain. Jadi dipakai buat itu, oh gitu ya. Jadi supaya nggak dipukulin, jadi dipakai buat benteng, buat perisai. Potongan daging, potongan kain yang pernah disedekahkan dia waktu hidup di dunia. Sepotong daging itu lumayan loh, harganya kan kalau dagingnya sekilo itu sekarang 120.000. Ya taruhlah setengah kilo, ya kan, berarti 60.000 lumayan. Lah sepotong kain buat apaan? Iya kalau zaman sekarang nggak berlaku. Zaman dulu tuh kain sepotong tuh berlaku. Buat apa? Buat nambal baju kalau bolong. Zaman dulu jarumnya itu nggak kayak jarum kayak kita sekarang. Zaman dulu kan belum ada teknologinya. Zaman dulu bikin pedang gampang, gede ya kan, pakai besi. Buk. Dan bikin jarum pabriknya di mana? Kecil besi. Mana bisa orang bikin jarum besi kecil udah gitu ada lubangnya lagi, coba kalau kalian nggak punya alat-alat, ya zaman dulu kan nggak ada alat-alat, coba gimana bikin jarum? Susah ya kan, ya ada jarum tapi gede dan harganya mahal. Bahkan dalam sebuah riwayat satu harga jarum itu harganya itu 5 dinar. Ada yang mengatakan 4 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 2 jutaan. Jadi kali 4 berapa itu? 8 ya. Kurang lebih 8 jutaan. Jadi zaman dulu, zaman Nabi, jarum itu harganya 8 juta. Sekarang murah. Sekarang teknologinya ada. Kalau zaman dulu belum ada. Makanya Nabi nggak memperbolehkan orang punya baju sampai menjulur. Ya. Yang laki-laki misalnya gitu ya, sampai menjulur ke lantai-lantai kayak orang-orang tuh gaunnya sampai nyengser ya kan. Nah itu nggak diperbolehkannya bukan apa-apa ya, karena takut sombong. Karena zaman dulu itu pakaian itu lambang kesombongan. Jadi kalau bajunya bagus nggak ada tambelannya berarti orang kaya. Kalau bajunya jahitannya rapi maka dia orang kaya. Kalau Nabi itu orangnya sederhana, walaupun Nabi orang kaya loh. Ya, Nabi orang kaya dia, tapi tetap untuk nyesuaiin sama umatnya sederhana. Pakai pakaian sederhana. Bahkan satu ketika pernah Rasulullah ditarik sama orang Arab Baduy, Arab pedalaman, lagi pakai syal ya, lagi pakai sorbannya ditarik sampai kemudian kerah bajunya Rasul kan nempel ke sini. Orang ditarik gitu kan, itu sampai berbekas. Nabi sini dulu ditarik ya, bayangin. Seorang Rasul sih begini. Oh itu kalau Pak Ustadz tabok, somong banget ya. Untung Nabi kok baik kan, ada apa? Cuma itu doang. Jadi sampai tergaret di sini. Makanya kemudian Nabi banyak yang ngasih hadiah baju yang isinya dikasih sutra. Ya kalau cuma sedikit nggak apa-apa. Supaya kalau ada kata ada orang yang narik lagi kayak begitu, kagak tergores, kagak sampai memerah. Gitu. Nah Rasulullah kan orangnya putih, ganteng. Makanya kalau merah dikit kelihatan. Kalau kalian nih kan bisa deket-deket kagak kelihatan. Mau hijau juga kagak kelihatan. Kalau Rasul tuh
putih. Rasul tuh bening, cakep lah gitu. Jadi ada sedikit goresan nanti kelihatan. Gitu. Ya, jadi yang menyelamatkan itu sepotong daging tadi ya, yang disedekahkan sama sepotong kain. Jadi sepotong kain ya maksudnya buat tambelan. Kalau zaman dulu biasa tambelan. Sayyidina Umar itu bajunya itu tambelannya sampai 30. Sayyidina Umar, padahal Sayyidina Umar tuh presiden, khalifah ya kan. Setelah Rasul wafat kan khalifahnya presidennya kan Abu Bakar. Terus kemudian Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh bajunya, jubahnya itu tambelannya 30. Bayangin. Jadi kalau zaman dulu tuh biasa, namanya tambelan itu bisa jadi sedekah. Kultu berkata aku, si anaknya ngomong lagi nih, laha kepadanya, kepada si ibunya. Aina abi, mana bapakku, bapak mana, bapak mana, bapak mana. Di jonggol. Bokap kemenong bokap, yes. Bokap kemandra. Bapak kemana emang bu? Lagi jalan-jalan shopping. Olat maka berkata dia, ibunya yang jawab, si perempuan tadi yang di neraka tuh, wa adapun dia, ya bapakmu, karena dahulu itu syakhian, dermawan. Dermawan bukan nama orang, maksudnya baik, tangannya ringan. Ringan tangan bukan gaplokin orang, maksudnya ringan tangan, baik, suka ngasih. Wah, bapakmu dulu dermawan, baik. Fahuwa maka adapun dia, bapakmu, fi maudhi'il askhiyai, berada di tempatnya orang-orang dermawan. Fil jannati, di dalam surga. Wah, bapakmu mah enak, lagi di surga. Tempatnya orang-orang baik, tempatnya orang-orang dermawan. Ya iya, surga mah tempatnya orang baik. Masa iya di surga tempatnya orang jahat? Jadi tukang ngomel-ngomel kagak ada di surga. Lah repot kalau kita lagi di surga ada ngomel-ngomel. Wah, siapa sih masukin? Oh, tukang ngomel-ngomel masuk surga ya. Makanya jangan ngomel-ngomel kalau mau masuk surga. Faji itu maka datang aku, kata si perempuan yang mimpi tadi tuh anaknya, ilal jannati, ke surga. Datanglah saya kemudian ke Rasul, saya berangkat tuh ke surga dalam mimpi saya. Wa idza walidi, ketika itu ayahku. Nah saya lihat bapak saya itu qaimun, berdiri, ala syati haudika, di tepi telagamu, di pinggiran danau engkau ya Rasul. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Rasul kan punya telaga ya, punya danau, namanya telaga Kausar ya, di surga. Nah itu ntar kita bakal minum tuh dari situ. Wah itu rasanya 1000 macam. Bisa rasa susu, bisa rasa madu, bisa rasa air biasa, ya, bisa rasa arak, ya tuak, ya, tapi nggak memabukkan. Itu telaganya Rasulullah, namanya telaga Kausar. Haudul Kausar. Haud itu telaga, danau. Ya. Yuski, yang mana dia sedang memberi minum. Nah bapak saya itu lagi ngasih minum ya Rasul di dalam mimpi saya. Anasa, akan manusia. Lah saya lihat bapak saya lagi ngasih minum ke orang-orang. Yahudu, yang mana dia mengambil, al-ka'sa, dengan memakai gelas. Diambil tuh gelas min yadin aliyin, dari tangannya Sayyidina Ali. Dia ambil gelas tersebut yang berisi air telagamu ya Rasul, dari tangannya Sayyidina Ali. Lah terus Sayyidina Ali dari siapa? Wa aliyun, dan adapun Sayyidina Ali, min yadi Utsmana, dari tangan Sayyidina Utsman. Lah terus Sayyidina Utsman dari mana?
Wa Usmanu, dan adapun Sayyidina Utsman itu min yadi Umaro, dari tangannya Sayyidina Umar. Lah terus Umar dari mana? Wa Umaru, dan adapun Sayyidina Umar itu min yadi Abi Bakrin, dari tangannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang bergelar As-Siddiq, orang yang suka membenarkan Rasulullah. Makanya Abu Bakar digelari As-Siddiq. Wa Abu Bakrin, dan adapun Abu Bakar. Abu Bakar dari mana? Gelas yang berisi air telaga Kausar, yang kalau kita minum tuh air itu nggak bakal aus selamanya. Jadi kita masuk surga nanti bakal minum air telaga Kausar, yang kalau kita minum maka nanti kita selama di surga kagak bakal keausan. Tapi di surga minum nggak? Minum. Tapi nanti kita minumnya di surga bukan karena aus, tapi karena seneng sama minumannya. Jadi kita kalau nanti di surga bakal makan, bakal minum, tapi bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi karena emang seneng. Ya beda sama di dunia. Kalau di dunia kan kayaknya lapar nih, minum nih, ntar buka. Ya karena emang kelaparan, karena kehausan, makanya kita makan minum. Tapi kalau di surga enggak. Kita makan minum karena kita senang. Rasa lapar, rasa haus kan nggak enak, ya kan? Rasa lapar, rasa haus nggak enak. Nah, rasa nggak enak di dalam surga itu agak ada. Ya, di dalam surga itu rasa nggak enak nggak ada. Lapar, haus, apalagi sebel, ya, putus asa, sakit hati, putus cinta, wah nggak ada di surga itu. Nah, dari siapa? Sayyidina Abu Bakar, minka, dari engkau ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ternyata air itu diambilin, dicidukin dari Rasulullah. Fakultu, maka berkata aku, kata si anaknya tuh, si putrinya, ya abi, wahai bapakku, inna walidati. Kalau waladun anak, kalau walid orang tua. Inna walidati, sesungguhnya ibuku, imro'atuka, yaitu istrimu, al-muti'atu, yang mana dia taat, li rabbiha, kepada Tuhannya. Wahai bapakku, wahai ayah, sesungguhnya ibuku, yaitu istrimu, yang taat kepada Tuhannya. Warodin, dan ridho, anta, engkau, ya, ayahnya maksudnya, anha, kepadanya, dan engkau pun ridho wahai ayah kepada ibu. Wahia, tetapinya adapun dia, si ibu itu fiwadin kada, berada di dalam jurang begini begitu. Kaza itu begini begitu. Jadi kalau lagu Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu. Nah, kalau di bahasa Arabin, aku ingin bekaza, aku ingin begitu. Fi jahannam, di dalam neraka jahanam. Ibu lagi kesusahan tuh pak, di neraka jahanam lagi begini begitu, dia megangin sesuatu yang menyelamatkan dia, sedekahnya itu. Wa anta, sedangkan engkau ya bapak, itu tuski, memberi minum, annasa, akan manusia. Lah engkau malah ngasih minum ke orang-orang. Min haudin nabi, dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau enak pak ngasih minum orang-orang di surga. Wahia, sementara dia, ya si ibunya itu, atsyanatun, kehausan. Ibu lagi kehausan tuh. Fatiha, maka berikanlah dia syurbatan, akan minuman, min ma'in, dari air tersebut. Kasih pak, barang segelas aja pak, kasihan ibu pak.
Udah aus pak, tolonglah pak. Faqala, maka berkata dia, bapaknya ngomong yang di surga tuh, yang lagi minum sama para sahabat sama Rasulullah dari gelasnya Rasul. Ya benati, wahai putriku, wahai anak perempuanku. Inna walidataka, sesungguhnya ibu kamu itu fi maudiil bukhlai, berada pada tempatnya orang-orang bakhil, wal usoti, dan orang yang durhaka, wal mudnibina, dan orang-orang yang berdosa. Lah kan dia taat sama Allah, ya iya, tapi kalau pelit sama aja berdosa lah. Berarti kan dia nggak mau menyisikan hartanya di jalan Allah. Makanya bolak-balik Pak Ustadz ngomong kan, kayak kalian misalnya deh, contohnya kalian aja dah gitu ya. Kalian misalnya ngasih bayaran ke Pak Ustadz, itu pahalanya gede. Bukannya Pak Ustadz ngagung-ngagungin ya, bukan, tapi emang gede pahalanya. Karena gimana pun juga Pak Ustadz itu bisa berdakwah itu karena kalian. Kalau kalian gak ada yang bayaran, Pak Ustadz dakwahnya pakai apaan? Coba. Ya kan, bikinin fotokopi kayak gini, kan Pak Ustadz gak minta bayaran. Ya kan, gak minta duit, kasih gratis. Bikin catatan Ramadan, buku putih, ya kan? Itu kan duit kalian juga. Jadi Pak Ustadz bisa berdakwah itu karena SPP-nya kalian, bayaran kalian. Nah kalau kalian gak bayar, Pak Ustadz dari mana coba? Terus buat makan gimana? Ya akhirnya Pak Ustadz kan sibuk kerja, sibuk dagang. Nah kalian gak bakal keurus. Siapa yang ngajarin? Ya enggak? Nah itu jadi gede pahalanya, orang bayaran itu gede. Ya nanti kalian juga gitu, suatu saat kalian punya anak ngaji dimanapun ya, dari Pak Ustadz doang. Jangan lupa karena duitnya itu dipakai buat fisabilillah, itu pahalanya gede banget itu. Jadi buat perjuangan ya. Ya Pak Ustadz beli motor misalnya, itu dari duit kalian. Dipakai buat ngajar, dipakai buat ngaji, dipakai buat terawih, dipakai buat sholat. Ya dipakai buat ke Jombang. Wow, ya kan? Ketemu guru-guru Pak Ustadz. Wah, itu pahala kalian semua itu. Jadi bukan cuma Pak Ustadz yang dapat pahalanya, kalian juga dapat pahala. Gede pahalanya. Jangan sembarangan, jangan main pelekan. Jadi ntar kalian kalau di kuburan, ya, itu tiba-tiba dapat kiriman makanan. Breng, ini pahala apa malaikat? Ini dulu pahala kamu nyumbang. Pak Ustadz punya motor tuh, dipakai tuh ke Jombang. Oh, gitu. Dipakai buat fotokopi segala macam, ya dibeliin Quran dan sebagainya. Nah, jadi ya orang berarti kalau nggak mau menyisihkan kayak gitu berarti ya dosa, dia menentang perintah Allah. Berarti pelit orang kayak gitu, ya. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala, sementara Allah ta'ala itu haroma, mengharamkan ma'ahaudin nabi, akan air dari telaganya Nabi. Allah melarang air yang ada di telaga Nabi alal bukhlai, untuk atau atas orang-orang yang bakhil, wal usoti, dan orang yang durhaka, wal mudnibina, dan orang-orang yang berdosa. Nggak boleh anakku, makanya bapak nggak bisa ngasih ke ibu. Ini nggak boleh, airnya nggak boleh dikasih kepada orang yang berada di dalam neraka. Qolat, maka ya berkata si putri tersebut, ya maksudnya orang yang cerita, fa'akhodat, maka aku pun mengambil minhu, darinya, dari telaga Nabi tadi, kaksan segelas, bikafin, dengan telapak tangan, min ma'in, dari air tersebut. Akhirnya wahai Rasul, kata orang yang cerita nih, si perempuan yang cerita, akhirnya saya diam-diam saya ambil aja tuh, li usribaha, agar bisa memberi minum dia, bisa memberi minum ibunya. Fasaqaitu, maka memberi minum aku, maka aku pun datang pada ibuku, aku beri minum biha, dengannya, umi, ibuku. Akhirnya ibunya dikasih minum. Lah ibunya aus di neraka, ya kan? Blok-blok, 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 blok-blok. Falama syaribatu, maka
ketika memberi minum aku. Tak kala saya memberi minum ya Rasul, sami itu mendengar aku. Tiba-tiba aku mendengar ya Rasul, sautan akan suara, terdengar suara tanpa rupa. Yaqulu yang berkata, ayabasallahu ta'ala, semoga membuat lumpuh Allah subhanahu wa ta'ala yadaki akan tanganmu. Tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa. Hei perempuan, hentikanlah. Oh, kamu tidak mau menghentikannya? Semoga Allah membuat lumpuh padamu. Kan suara misteri. Jiti yang mana datang kamu, sakoiti memberi minum kamu. Kamu datang dan memberi minum. Al-asiyata orang yang bermaksiat, orang yang durhaka. Al-bakhilata yang bakhil. Min haudin nabi, dari telaganya Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar kamu. Kenapa kamu beri minum orang durhaka, orang yang pelit dari telaganya Nabi? Nah itu karena kayak gitu kaget tuh perempuannya. Ya orang digentak ya kan. Kurang ajar, kaget dia kan. Langsung dia bangun. Astagfirullahaladzim. Fa'antabahatu, maka saat bangun tidur aku, fa'idha yadi, maka seketika itu tanganku itu ya bisa lumpuh. Tiba-tiba kaku ya Rasul pas saya bangun. Padahal mimpi doang itu, mimpi neraka. Gimana neraka beneran, ya kan? Faqala, maka berkata laha padanya siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, adorobiki, telah membuat bahaya padamu atau telah membahayakan kamu, bahlu walidatiki, pelitnya ibumu, fit dunia, di dunia. Tuh lihat, pelitnya ibumu saja itu sudah bikin susah di dunia, ya kan? Tangannya bikin lumpuh. Fakaifa, maka bagaimana laha padanya, maksudnya si ibunya, fil iqabi, di akhirat. Sumakolat, maka berkata juga siapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah. Setelah Nabi ngasih wejangan kayak begitu ya, maksudnya ini pelajaran buat kita. Orang yang pelit itu di dunia aja udah nyusahin, apalagi di akhirat. Makanya jangan pelit jadi orang ya. Nah kemudian Sayyidah Aisyah ngomong, anan nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi itu qadwa doa, meletakkan asohu, akan tongkatnya. Lalu kemudian beliau meletakkan tongkat beliau ala yadiha, di tangannya. Kan ini perempuan, gak boleh dipegang. Kalau dipegang bukan mahram ya Nabi kan. Faqala, maka berkata beliau, Nabi kemudian berdoa, ilahi ya Tuhanku, ya Allah, birru'ya, dengan sebab mimpi, allati hakat, yang diceritakan atau yang dihikayatkan, anha, darinya. Ya Allah, dengan sebab dahsyatnya cerita yang dia sampaikan kepadaku ya Allah, antusliha, mohon engkau sehatkan atau engkau sembuhkan ya Allah, yadaha, tangannya. Fasolahat, maka sehatlah atau sembuhlah, apa yaduha, tangannya,
alal makani di tempat itu juga atau seketika itu juga. Fasorot lalu jadilah, ya sehatlah, kama kanat kembali seperti semula atau kembali seperti sedia kala. Ya Nabi ya kan, dipegang dong atau katanya set sembuh sembuh. Wah kalau Pak Ustadz itu set sembuh malah gosong tangan itu. Pada kisah hadis yang terakhir tentang seorang perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpinya. Titik 2. 1. Apa yang terjadi pada tangan kanannya? Tanda tanya, mengapa? 2. Bagaimana ibunya saat hidup di dunia? Tanda tanya. 3. Bagaimana ayahnya saat hidup di dunia? Tanda tanya. 4. Mengapa ibunya berada di salah satu lembah neraka? Tanda tanya. Yang kelima, apa yang dilakukan Nabi kepada perempuan tersebut setelah dia menceritakan mimpinya? Wallahu a'lam. Mudah manfaat.